Ustazah kita dari kelas B5. Namanya siapa? Ardiona Adara Bahtiar. Nih kakak Nana, hari ini aku mau membacakan buku Pahlawan Indonesia. Kakak mau dibacain cerita siapa? Pahlawan siapa? Ada banyak nih gambar ini. Ada Insinyur Soekarno, ada R.A. Kartini. Ini aja ya. Buka dulu ya bacanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raden Ajeng Kartini, pahlawan pergerakan nasional. Kartini tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena harus memasuki masa pingitan. Masa pingitan tahu nggak? Masa pingitan itu kalau orang Jawa yang mau menikah. Jadi R.A. Kartini itu nggak nerusin sekolahnya karena harus menikah. Sampai ada seorang pria yang melamar dan memperistrinya. Tetapi ia berhasrat besar menjadi seorang guru. Hebat ya? Seperti ditegaskannya, saya ingin dididik menjadi guru. Ingin mencapai 2 ijazah. Yang pertama, ijazah guru sekolah rendah. Sekolah rendah itu SD. Dan ijazah guru kepala. Lalu mengikuti kursus-kursus mengenai kesehatan, ilmu balut membalut, dan pemeliharaan orang sakit. Guru yang diidamkan adalah yang mengajar. Di samping ilmu pengetahuan, juga pengertian kasih dan keadilan. Atau menurut istilah yang sering digunakannya, yaitu pendidikan akhlak. Di samping ilmu pengetahuan, bila anak perempuan telah dicerdaskan, ia akan memiliki pandangan yang luas dan akan datang juga kiranya keadaan baru dalam dunia bumi putra. Itu menurut Kartini. Dari perempuanlah manusia pertama-tama menerima pendidikan. Di pangkuan perempuanlah seorang mulai belajar merasa berpikir dan berkata-kata. Ya, kita sebagai orang Islam bangga harusnya, karena pemikiran seperti itu juga sudah ada dari zaman dulu. Rasulullah kan yang itu loh, yang ibu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya. Jadi ibu kan kalau ibunya pinter, nanti kan bisa ngajarin anaknya jadi pinter. Keprihatinan Kartini justru terletak pada rendahnya pendidikan para ibu yang seharusnya memberikan pendidikan itu. Jadi pada masa itu tuh perempuan itu nggak boleh sekolah. Raden Ajeng Kartini ini karena dia anaknya bangsawan, jadi boleh sekolah, tapi nggak boleh sekolahnya sampai tinggi, cuma sampai umur berapa ya, kalau nggak salah 12 tahun dia udah nggak boleh sekolah lagi. Ibu-ibu yang lain malah, perempuan-perempuan yang lain malah nggak boleh sekolah kalau dia orang-orang biasa. Dalam salah satu suratnya, ia mengatakan, bagaimana ibu-ibu bumi putra dapat mendidik anak-anaknya kalau merasa mereka sendiri tidak berpendidikan? Terus gimana? Biar anaknya pintar, ibunya aja nggak sekolah, kan nggak bisa gitu ya. Menurutnya Kartini kayak gitu. Dapatkah ia dipersalahkan bahwa dia merusak anaknya, merusak masa depan yang disebabkan oleh kelemahan dan kebodohannya itu? Kartini mengalami
bagaimana tradisi itu membelenggu kebebasannya. Niatnya untuk melanjutkan sekolah Betawi atau Eropa gagal. Adat tidak mengizinkan bagi kami, gadis-gadis, untuk belajar, kata Kartini. Nah, cita-cita untuk mendirikan sekolah bagi gadis-gadis Bumiputra amat didukung oleh Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat, ayahnya. Tetapi sang ayah tetap tidak dapat melepaskan putrinya untuk pergi ke Eropa. Ayahnya, meskipun setuju dengan pemikiran Kartini, masih terkekang oleh tradisi bahwa seorang perempuan mesti kawin dengan pria yang menjadi pilihannya. Kalau anak perempuannya itu menuntut untuk segera mendapatkan izin belajar ke luar negeri, ke Belanda, dia memandangi putrinya dengan sedih hati, seolah-olah mengatakan, hendak cepat-cepat benar kamu nak meninggalkan papa. Ya, kalau orang-orang Indonesia pada pinter, itu orang Belanda juga pada takut, ya. Kekuasaan hanya ada pada penjajah, tegasnya. Dalam perjuangan itu, kaum perempuan tidak perlu berputus asa. Kartini mengatakan, hidup itu terlalu indah, terlalu sedap untuk dihancurkan dengan tatap tangis akan hal-hal yang tidak dapat diubah. Menjelang perkawinannya dengan Raden Mas Adipati Aryo Joyo Adiningrat, Bupati Rembang yang sudah beristri, Kartini sangat merasakan hal-hal yang tidak dapat diubah itu. Meskipun sahabatnya Stella Zihandelar tidak dapat memahami Kartini yang menerima lamaran Bupati Rembang itu, tapi Kartini berhasil melakukan tawar-menawar yang menguntungkan bagi kedudukannya sebagai seorang perempuan. Ia diizinkan mendirikan sekolah untuk para remaja putri. Oh, dia berarti mau menikah sama Bupati Rembang, tapi syaratnya R.A. Kartini kepengen mendirikan sekolah, dan alhamdulillah diizinkan. Sesudah melahirkan anaknya yang pertama, namanya Raden Mas Susalim, Kartini jatuh sakit dan menutup mata, meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904. Kumpulan surat-suratnya dibukukan oleh para sahabatnya dengan judul, di bahasa Belanda ini judulnya Dur Dulstim Tof Lich. Artinya yang terkenal itu bukunya judulnya apa? Habis gelap terbitlah terang. Dalam buku itu berbagai pemikiran, gagasan, dan cita-cita Kartini didokumentasikan yang hingga kini tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Ya, hikmahnya apa? Dari membaca cerita tadi, hikmahnya adalah jadi perempuan itu harus pintar, karena nanti kakak kalau udah menikah punya anak bisa mendidik anaknya dengan akhlak yang baik, dengan ilmu pengetahuan yang luas, ya. Karena seorang ibu yang berilmu itu akan melahirkan anak-anak calon pemimpin bangsa yang sekian dari kami Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila